Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kali ini saya kedapatan kasus lagi handphone Vivo Y02 ya, yang keluhannya itu LCD-nya terangkat seperti ini. Tapi sayangnya di sini fatalnya untuk fleksibelnya udah robek seperti ini ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau diharuskan harus diganti LCD-nya. Dan di sini saya akan berbagi tutorial cara mengganti LCD pada handphone Vivo Y02. Untuk pertama-tama teman-teman harus melepas dulu SIM tray-nya seperti ini, menggunakan alat seperti ini. Setelah itu teman-teman lanjut membukanya. Untuk pembukanya backdoor-nya cukup gampang, jadi langsung bisa dibuka secara langsung. Soalnya di sini tidak menggunakan lem. Di bagian sela-selanya SIM tray ini menggunakan ujung kuku seperti ini sudah bisa ya teman-teman, dikit aja. Nah seperti ini. Terus cari selahnya lagi ke bawah. Saya yakin teman-teman di rumah atau pemilik handphone Vivo yang mengalami rusak LCD bisa menggantinya sendiri secara mandiri ya. Seperti ini. Oke, untuk penutupnya atau back covernya sudah terbuka dan caranya pun cukup gampang dikarenakan back covernya tidak lem. Jadi langsung dibuka sudah bisa. Setelah itu teman-teman harus melanjutkan membuka penutup mesinnya bagian belakang ini ya, menggunakan obeng. Ini obeng plus yang ukuran 1,5. Ini akan saya buka terlebih dahulu baut-bautnya. Oke teman-teman, bila baut-bautnya sudah dilepas semua, di sini akan saya lanjutkan membuka penutupnya langsung dengan cara seperti ini. Cukup gampang ya teman-teman. Dan ini adalah bagian penutup belakangnya. Dan setelah itu teman-teman step selanjutnya harus melepas terlebih dahulu konektor baterai. Oke. Dan di sini akan saya lanjutkan melepas baterainya terlebih dulu. Caranya untuk melepas baterainya itu teman-teman harus mengangkat, dan ini ada pengaitnya ya. Caranya pun melepas baterai cukup gampang juga, tidak menggunakan double tip pada handphone pada umumnya. Di sini masih menggunakan pengait seperti ini yang bisa ditarik nantinya. Seperti ini. Yang satunya dipegang untuk bodinya, yang satu untuk menarik seperti ini. Perhatikan ada bagian fleksibel yang tertaut atau tidak. Kalau memang sudah aman, di sini akan saya lanjutkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini pun baterai sudah terangkat. Dan caranya buka ya cukup gampang seperti yang sudah saya lakukan tadi itu. Ini adalah konektor LCD dan konektor charger ya. Yang ini menyatu jadi satu. Selanjutnya kita harus melepas di bagian belakang ini, penutup di bagian baut charging. Ini juga harus dilepas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bila baut-bautnya sudah dilepas di bagian baut chargingnya sini, ini teman-teman bisa melepasnya dengan cara seperti ini. Ini penutupnya, dan ini komponen fleksibel yang juga harus kita lepas ya. Oke. Oke. Dan ini LCD-nya sudah terlepas teman-teman. Dan ini sayangnya ini adalah komponen yang memang sudah robek tadi itu, yang sudah saya jelaskan tadi itu. Jadi bagi teman-teman bila mana di rumah yang mengalami LCD-nya sudah agak sedikit terangkat, saya himbau segera datang ke tempat servis terdekat teman-teman. Kalau di Denpasar bisa di Sahabat pun ya, silahkan singgah. Bisa dilakukan pengeleman terlebih dahulu. Oke teman-teman, dan sebelum diganti LCD, teman-teman harus membersihkan sisa-sisa lemnya yang pertama ya. Jadi ini biar nanti LCD-nya bisa terpasang dengan sempurna. Dikarenakan formula lem yang lama dengan formula lem yang baru itu berbeda. Kadang-kala kalau disatukan tidak bisa menjadi lengket ya, kayak ngambang itu saja. Jadi mau nggak mau harus dibersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lem yang lama seperti ini, menggunakan pinset seperti ini ya. Dan nanti untuk tempat pembelian alat-alatnya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi. Ini proses saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, bila lem-lemnya sudah kita bersihkan, di sini kita bersihkan kembali menggunakan kuas seperti ini, sisa-sisa bekas dari lem yang sudah kita bersihkan tadi. Dan pastikan harus bersih ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah bersih. Dan ini adalah
LCD-nya. Ini LCD yang di pasaran itu ada banyak ya, ada Sinstar, ada Shin, ada Ogesap, ada Mito dan macam-macam. Dan sini saya menggunakan Ogesap ya. Dan untuk nanti tempat pembeliannya juga akan saya bagikan di kolom deskripsi. Dan di sini bagi teman-teman saya himbau, bila mana beli di online pastikan ada garansinya atau tidak ya, dikarenakan LCD itu kadangkala tidak semuanya itu normal ya. Kadangkala memang sekilas harus dicek terlebih dahulu secara fisik apakah ada fleksibel yang robek atau tidak, konektornya masih bagus atau tidak gitu. Kadangkala begitu pun sudah seperti ini, kadangkala dipasang pun kadangkala bermasalah. Bisa kadangkala bergaris, bisa kadangkala touchscreen tidak berfungsi. Dan ini juga ada yang tertap ke charger ya. Nah, ini juga nanti juga harus dicek terlebih dahulu chargernya. Jadi teman-teman kalau misalkan belanja di online, pastiin terlebih dahulu, tanyakan ke tempat pembelinya ada garansi atau tidak. Oke, di sini saya akan pasang terlebih dahulu dan ini belum saya lem dikarenakan saya akan untuk tes saja ya teman-teman ya. Pertama-tama pastikan memang LCD itu sudah bisa terpasang sempurna ya di frame-nya. Nah, setelah itu di sini akan saya lanjut pasang konektor di charger. Setelah itu di sini akan saya lanjutkan memasang konektor di bagian atasnya di mainboardnya. Oke, pastikan sudah terpasang semua. Dan sini akan saya pijat seperti ini supaya bisa agak terpasang sempurna ya. Oke. Nah setelah itu akan saya pasang baterainya ya teman-teman ya. Pelan-pelan saja. Tidak usah terlalu rekat masang baterainya dikarenakan ini hanya ngetes saja. Oke, langkah yang pertama kita ngetes terlebih dahulu di bagian chargingnya terlebih dahulu ya. Karena kan fleksibel di LCD tadi itu ada komponen yang menyatu terhubung ke main atau buat chargingnya ini. Kan harus mengetes terlebih dahulu ya, dikarenakan biar nanti kalau misalkan ada masalah tidak sampai mengular terlalu banyak. Ini kita tes terlebih dahulu. Oh, ini nampaknya sudah ada logo petir ya teman-teman. Kita tunggu reset. Nah, ini sudah berfungsi, pengecasan sudah berjalan, berarti untuk fleksibel di bagian ini sudah berfungsi ya. Nah setelah itu di sini akan saya lanjutkan, saya tes bagian LCD-nya sendiri. Hidupkan terlebih dahulu di bagian sini ya, bagian bawah. Oke, dan ini nampaknya sudah muncul logo Vivo. Oke teman-teman, dan ini sudah bisa masuk di tampilan menu. Dan di sini step selanjutnya saya akan tes terlebih dahulu fungsional daripada LCD ini ya, apakah normal atau tidak. Yang pertama-tama saya pastinya akan tes menggunakan mode telepon terlebih dahulu. Nah, kita tes 1, 2, 3. Nah ini sudah bisa berfungsi. Setelah itu saya akan menggunakan mode abjadnya. Ngetik ABCD nya itu loh ya. Coba saya tes terlebih dahulu. Ini teman-teman harus memastikan harus dites terlebih dahulu ya sebelum di lem. Ingat-ingat ini biar tidak jong nantinya. Pastiin semuanya sudah normal. Kalau memang sudah dipastiin normal, oke. Sekarang di sini akan saya lanjutkan di step selanjutnya, akan saya cek kecerahannya ya, bisa berfungsi, mau redup, mau terang atau tidak. Dan di sini nampaknya sudah bisa. Berarti untuk LCD-nya sudah tidak ada masalah. Dan di sini step selanjutnya akan saya lepas kembali dan setelah itu akan saya pasang menggunakan lem ya tentunya. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman di bagian sini ini ada double tip. Ini bisa menggunakan double tip, di sini bisa. Kalau saya biasanya menggunakan isolasi saja ya, biar nanti kalau ada agak kurang apa itu biar lebih gampang. Oke, bisa menggunakan isolasi saja biar nggak terlalu merekat juga. Jadi kalau misalkan kurang gampang, biar sekedar narik aja langsung bisa. Setelah ini step selanjutnya di sini saya akan berikan double tip 1, 2, 3, 4. Menggunakan double tip seperti ini ya teman-teman ya, double tip tipis seperti ini. Nah ini akan saya potong-potong terlebih dahulu menjadi 4 bagian.
Ini berfungsi sebagai apa? Nah, supaya LCD itu bisa nempel sempurna ya, walaupun lemnya tipis-tipis saja. Dikarenakan memang handphone sekarang itu LCD itu tertempel di frame-nya itu sangat tipis. Makanya di akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus-kasus yang LCD-nya itu nggak jatuh, nggak apa-apa, tiba-tiba terlepas sendirinya. Seperti kasus yang barusan terjadi ini di Vivo Y02 ini. Yaitu karena LCD-nya itu nempelnya sangat tipis lagi, tipis sekali di bagian frame-nya. Makanya ini di sini saya kasih tambahan double tip supaya LCD biar bisa lebih merekat ya. Di sini akan saya lanjutkan memberikan lem. Ini lem T7000, warnanya hitam. Untuk teman-teman nanti kalau bingung mencarinya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi, bisa dicek. Nanti akan saya beri lem itu di bagian frame-nya saja, dan untuk di LCD-nya nanti tidak saya kasih ya. Jadi cukup saya menggunakan saya kasih di lemnya itu di bagian frame-nya sini saja, biar tidak belepotan dan frame itu juga biar bisa terpasang sempurna sampai ke dalam gitu. Oke. Seperti ini teman-teman, memang tipis sekali frame-nya. Maka dari itu handphone sekarang itu LCD-nya suka kadang-kadang lepas sendiri, tipis. Jadi LCD itu kayak nempelnya tuh kurang begitu sempurna gitu. Jangan terlalu belepotan ya teman ya, tipis-tipis saja, yang penting rata. Karena kan nanti sudah dibantu sama double tipnya tadi tuh. Oke, tipis-tipis saja di bagian sudut-sudutnya sini, tipis-tipis saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Jadi takutnya kalau terlalu banyak begitu ditekan malah masuk di LCD-nya nanti. Tipis-tipis saja. Oke, setelah itu teman-teman jangan langsung dipasang ya. Biarkan terlebih dahulu ya, kurang lebih ya 2 menitan lah, biar agak sedikit kering sedikit. Nanti kalau memang sudah agak sedikit mengering, langsung dipasang. Sambil menunggu lemnya agak sedikit mengering, di sini saya akan lepas double tipnya tadi itu. Dilepas terlebih dahulu. Kalau nggak dilepas nanti tidak mau lengket ya. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini sudah ada sekitar 2 menitan. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang LCD-nya. Pastikan LCD-nya memasangnya dengan presisi, jadi biar terpasang dengan sempurna. Pelan-pelan saja. Ini kita buka terlebih dahulu plastiknya. Oke. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu fleksibel bagian atas nih, ya kan. Setelah itu kita ikutin fleksibel di bagian bawah. Oke, pastikan masuk ini bagian sini ini. Jangan sampai nanti tidak masuk, mengganjal di LCD-nya nanti. Bila memang sudah dipastikan masuk di bagian sini sudah masuk, bagian sini sudah masuk, di sini kita paskan LCD-nya ya. Seperti ini. Pelan-pelan saja. Jangan ditekan dulu dan pastikan memang sudah posisi LCD memang sudah terpasang pas di frame-nya. Kalau memang sudah pas, kita tekan pelan-pelan seperti ini. Nah, nanti LCD-nya akan mencari alur di frame-nya dengan sendirinya ya. Nah, oke. Seperti ini teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Dan jangan gugup, pasti bisa. Nah, enaknya itu kalau kita menunggu lemnya dengan keadaan kering, lem itu akan terpasang dengan langsung kayak lengket gitu loh. Nah, kayak seperti kastol itu ya teman-teman ya. Kastol itu kalau ngelem harus dikeringkan terlebih dahulu,
Kalau sudah agak sedikit kering baru dipasangkan, begitu nempel. Nah, seperti halnya dengan ini. Oke, dipijat-pijat begini saja bagian samping. Mijetnya pun juga jangan terlalu keras ya, agak ngambang begitu. Nah, saya pasang terlebih dahulu konektor di bagian chargernya ini. Dan jangan lupa nanti ini dipasang lagi, ini antena ya teman-teman ya. Nah, itu akan saya lanjutkan, saya pasang konektor di bagian mainboardnya. Taruh dari bawah. Nah, biar bagus ya. Jadi nanti baterai biar bisa terpasang dengan sempurna. Kita kembalikan lagi plastiknya. Pasang kembali baterainya. Oke, kita pasang, kita tekan-tekan dulu. Pastikan baterainya juga lengket biar tidak kocak nantinya. Itu kita pasang. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang penutup mesin di bagian bawahnya di board chargingnya, dan pastikan untuk kabel antenya tadi sudah dipasang kembali, dan pastikan juga konektor yang terhubung di konektor charger juga sudah terpasang dengan sempurna. Di sini akan saya lanjutkan, saya pasang. Dan akan saya lanjutkan memasang baut-bautnya. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang penutup back covernya ya. Caranya masang pun juga cukup gampang, tinggal memasang seperti ini aja. Oke. Kan di sini akan saya bantu, saya kasih isolasi ya, isolasi bening seperti ini. Menggunakan karet juga bisa. Di teknisi senior itu juga sudah banyak yang menggunakan karet. Ada juga yang menggunakan penjepit. Tapi kalau saya di sini menggunakan isolasi. Alasan saya menggunakan isolasi itu buat saya pribadi sangat praktis ya. Nah, praktis. Dan andainkala ada konsumen yang memang terburu-buru langsung handphonenya bisa dipakai tuh, handphone juga bisa langsung digunakan. Beda kalau menggunakan karet. Baik teman-teman, dan di sini isolasi sudah saya pasang dari atas, bawah, samping seperti ini. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah memang sudah terpasang dengan sempurna. Oke, sudah selesai pemasangannya, dan langkah selanjutnya kita cek kembali ya teman-teman ya. Nah, ini sudah nampak, dan kita kursor. Oke, nampaknya sudah nampak, dan kita tes chargernya, dikarenakan komponen LCD tadi itu fleksibelnya ada yang nyambung ke bagian charger. Oke, chargernya pun juga sudah berfungsi. Jadi mungkin cukup sekian tutorial kami dari Sahabat Phone TV, cara memasang LCD pada Vivo Y02. Bagi teman-teman di rumah yang ingin memasang secara mandiri, bisa dicoba saja. Untuk link kolom tempat pembelian spare partnya nanti saya bagikan di kolom deskripsi. Begitupun dengan alat-alatnya dan lem-lem alat pendukung yang lainnya. Jadi mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.